Dan saya ingin melalui Soksi ini saya bisa bersuara lebih. Dia ditugaskan di khusus penanganan atau lembaga tenaga kerjaan khususnya mengurus buruh. Nah, kalau menyangkut buruh, tenaga kerja, mungkin dari sejarah Soksi memang lahir dan tumbuh untuk membela kepentingan pekerja, baik pekerja buruh di dalam negeri maupun pekerja imigran yang ada di luar negeri. Nah, semoga dengan bergabungnya di Soksi ini, Soksi juga dapat lebih memperhatikan nasib dan kesejahteraan buruh Indonesia. Ada program-program yang ingin dijalankan di ini terkait untuk sementara ya tetap saya akan mempelajari kembali sejarah pendirian Soksi yang dimana diawali memang dari fokus pada masalah perburuhan tenaga kerjaan. Ya ini nanti sementara akan kita susun bersama-sama dengan para senior, ada Pak Dr. Usman, Pak Gubernur Pasar Ibu, Besok, dan teman-teman khususnya beberapa jaringan-jaringan pekerja Indonesia. Kita akan kumpulkan masukan-masukan dan kita akan fokus ya kembali mengedepankan pekerja buruh, pekerja imigran Indonesia. Kalau saya pribadi adalah mengembalikan musik masuk kembali ke dalam kurikulum pendidikan yang formal ya, pendidikan formal. Jadi pendidikan musik dan budi pekerti bisa sejalan seiring itu dari mulai anak itu usia dini. Karena musik itu di dalamnya banyak sekali pendidikan, bukan hanya pengajaran ya, pendidikan yang bisa mereka terapkan untuk sehari-hari. Dari mulai etika, musik itu mendidik etika, mendidik mereka untuk menghargai sesama. Kemudian musik itu mau tidak mau harus paham sejarah, karena saya sendiri juga baru tahu bahwa musik itu tidak hanya sekedar nyanyi jerang-jerang, tapi lebih dari itu. Jadi kalau misalnya musik kembali kepada kurikulum pendidikan dan anak-anak itu mengenal musik dari usia dini, saya membayangkan anak-anak itu akan jauh lebih confident, lebih happy, lebih kreatif, lebih merdeka. Itu yang saya inginkan. Dan saya pastinya berharap sangat amat banget pemerintah mulai menyadari ini. Gitu. Ya. Kalau dari sudut pandang saya ingin musisi lebih dihargai dengan cara apa? Dengan cara membuat ekosistem musik yang sehat, dalam arti musisi berkarya, ada yang menikmati, ada yang menghargai karya-karyanya. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya dengan cara membuat satu kurikulum yang simultan di sekolahan. Jadi itu mereka akan dilatih untuk menghargai seni, Jadi ketika nanti ada musisi yang berkarya, mereka mengapresiasi dengan cara misalkan menonton konsernya, membeli CD-nya, dan itu kalau itu berjalan dengan baik, itu akan menjadi satu sistem di mana ada yang memproduksi, ada yang menikmati. Nah, itu jadi sebuah ekosistem musik yang sehat. Ini memang udah panjang ya, dan ya, benar. Semua pihak. Iya benar. Ini ada tentang Soksi. Saya tertarik karena pertama saya melihat ini sebuah peluang untuk saya bisa menyumbang ide-ide yang selama ini saya hanya utarakan ke teman-teman sesama musisi ataupun teman-teman yang mungkin tidak bisa berpengaruh banyak. Nah,
dengan adanya Soksi ini mungkin saya akan lebih bisa tersalurkan semua ide-ide yang ada di benak saya untuk menjadi sebuah kenyataan seperti itu. Kalau mereka sendiri bagaimana? Siapa yang Oh, sahabat, namanya Mas Rian, sahabat yang bersama bertiga kami waktu berempat ingin membuat musik gelaran musik di Kota Tua sebagai gelaran. Oh, itu awalnya ya? Awalnya jadi sebagai gelaran musik untuk hiburan rakyat ya. Yang saat itu sebenarnya awalnya ingin membudayakan jazz, tapi saya terutama itu ingin bukan jazznya tapi musiknya, yang urgent tuh musiknya, seni musiknya, dimana nanti kontribusi dari seniman-seniman lain seperti misalnya mural, pokoknya seni rupa, terus dan yang penting adalah pemberdayaan ekonomi di sekitar situ, pelaku ekonomi situ, Ekonomi ya yang kreatif ya? kreatif, yang syukur-syukur bisa bersinergi dengan baik gitu. Dan ini kalaupun misalnya sekarang ini harus pause karena virus corona ini ya saya tetap berharap ini bisa berjalan, dan saya ingin melalui Soksi ini saya bisa bersuara lebih bukan kalau luas didengar, kan, lebih didengar dan lebih memberikan impact karena Soksi sudah punya sistem tersendiri untuk membuat suara-suara ide-ide ini jadi bekerja di masyarakat. Saya tinggal mengaplikat atau menjalankan yang sudah saya jalankan, misalnya membudayakan mendongeng dari orang tua ke anak. Kemudian dari dongeng itu pastinya ada nyanyian. Nah, kalau sudah ada nyanyian berarti ada gerak untuk anak, yaitu kan kognitif motorik, sensorik. Dari di situ bisa dimulai. Kalau untuk saya segitu. Saya sederhana ibu memberikan pendidikan untuk anaknya melalui pendekatan antara ibu sama anak aja. Diwakili di Tony aja. Kalau untuk seniman ya tetap berkarya apapun situasinya sekarang, tapi jangan berhenti karena itu sebagai identitas sebuah negara juga, kebudayaan dan seni ya. Terus untuk penikmat seninya sendiri, saya berharap kita harus membudayakan hal-hal baru, misalkan mendukung anti pembajakan, misalkan teman-teman mulai share musik tuh dari platform digital yang udah ada, jadi nggak file temen dari YouTube di download terus di share ke temen, itu kan si pihak kreatornya akan merugi, tapi teman-teman belum sadar. Nah, gitu itu nanti itu adalah bagian dari mensosialisasikan sih itu ya, edukasi bahwa mendingan di streaming linknya aja, di share linknya aja, atau dia dipakai kemana. Nanti intinya akan belajar menghargai seniman dengan cara tidak membajak. Itu. Yang terutama untuk saya adalah bangga menjadi Indonesia yang bangga terhadap